Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi etika bisnis dan profesi mengenai organizational factors, the role of ethical culture and relationship, di mana anggota dari kelompok 1 yaitu Guru Putra Arka, Mary Yulia, Rijalul Fikri, Bella Utami Putri, dan Putri Nandaleri. Baiklah, untuk materi yang pertama, yaitu budaya perusahaan, akan dijelaskan oleh Guru Putra Arka. Kepada Guru Putra Arka, dipersilakan. Baik, saya Guru Putra Arka akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan. Budaya adalah kata yang umumnya digunakan orang dalam kaitannya dengan negara asal, bahasa, dan cara orang berbicara, mengenai jenis makanan, dan adat istiadat. Banyak yang mendefinisikan budaya sebagai kebangsaan atau kewarganegaraan. Budaya perusahaan juga merupakan keyakinan bersama yang dimiliki oleh para manajer puncak di sebuah perusahaan tentang bagaimana mereka harus mengelola diri mereka sendiri dan karyawan lain, dan bagaimana mereka harus menjalankan bisnis mereka. Pemaham mempertimbangkan budaya perusahaan dalam pernyataan misinya. Tujuannya adalah untuk mendukung produk kita dengan layanan yang adil dan tepat waktu, dan mengejar keunggulan operasional di setiap tingkatan. Yaitu mempertahankan tingkat integritas tertinggi dalam sebuah interaksi. Next. Selanjutnya, peran budaya perusahaan dalam pengambilan keputusan yang etis. Budaya perusahaan telah dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Beberapa budaya begitu kuat sehingga bagi orang luar, budaya tersebut mewakili karakter seluruh organisasi. Misalnya, Levi Strauss, Ben & Jerry Homemade Ice Cream, dan Hershey Food secara luas dianggap sebagai organisasi kasual dengan budaya etis yang kuat. Sedangkan Lockheed Martin dan kawan-kawan dipandang memiliki budaya etika yang lebih formal. Budaya organisasi dapat diartikulasikan secara eksplisit atau dibiarkan tidak terucapkan. Pernyataan eksplisit tentang nilai, keyakinan, dan kebiasaan biasanya datang dari manajemen atas. Memo, kode etik tertulis, buku pegangan, manual, formulir, dan upacara adalah ekspresi formal dari budaya organisasi. Next. Selanjutnya yaitu kerangka etis dan evaluasi budaya perusahaan. Budaya perusahaan telah dikonseptualisasikan dengan banyak cara. Misalnya, N.K. Setia dan Mary Ann von Glinow mengusulkan 2 dimensi dasar untuk menggambarkan budaya organisasi. Yang pertama, kepedulian terhadap orang-orang, upaya organisasi untuk menjaga kesejahteraan karyawannya. Yang kedua yaitu perhatian terhadap kinerja, upaya organisasi untuk fokus pada output dan produktivitas karyawan. Empat budaya organisasi dapat diklasifikasikan sebagai apatis, peduli, menuntut, dan integratif. Budaya apatis menunjukkan perhatian minimal terhadap orang atau kinerja. Dalam budaya ini, individu fokus pada kepentingan dirinya sendiri.
Kecenderungan apatis dapat terjadi di hampir semua organisasi. Perusahaan baja dan maskapai penerbangan termasuk di antara yang pertama membekukan pensiun karyawan agar bisnis mereka tetap beroperasi. Perubahan besar di perusahaan Amerika mempengaruhi kompensasi karyawan dan rencana pensiun. Tindakan apresiasi sederhana seperti jam tangan, cincin, makan malam, atau kartu ulang tahun untuk anggota keluarga yang sedang dijatuhkan. Banyak perusahaan yang memandang karyawan lama sebagai kayu mati dan tidak memperhitungkan kinerja masa lalu. Sikap ini menunjukkan budaya apatis perusahaan. Budaya kepedulian menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada orang-orang, tetapi perhatian yang minimal terhadap masalah kinerja. Dari sudut pandang etika, budaya peduli tampaknya menarik. Namun, sulit untuk menemukan perusahaan yang diakui secara nasional, yang hanya sedikit atau tidak mempedulikan kinerja. Sebaliknya, budaya menuntut menunjukkan sedikit perhatian pada orang, tetapi perhatian tinggi pada kinerja itu berfokus pada kepentingan organisasi. Selanjutnya, budaya negatif menggabungkan kepedulian yang tinggi terhadap orang dan kinerja. Sebuah organisasi menjadi integratif ketika atasan mengenali karyawan terlebih dari bagian yang dapat dipertukarkan. Karyawan memiliki kualitas yang tak terlukiskan yang membantu perusahaan memenuhi kriteria kinerjanya. Banyak perusahaan seperti Boston Consulting Group memiliki budaya seperti itu. Boston Consulting Group mendukung peringkat kedua di antara perusahaan terbaik untuk bekerja di Fortune. Boston Consulting Group adalah perusahaan konsultan global yang sukses secara finansial dengan reputasi kuat yang berspesialisasi dalam strategi bisnis. Perusahaan menghargai karyawan dan menciptakan peluang bimbingan yang signifikan, serta pelatihan ekstensif yang memungkinkan karyawan berkembang pesat. Perusahaan yang mengklasifikasikan budaya perusahaan mereka dan mengidentifikasikan nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat spesifiknya dengan melakukan audit budaya. Audit budaya adalah penilaian nilai-nilai organisasi. Audit budaya biasanya dilakukan oleh konsultan luar, tetapi juga dilakukan secara internal. Komunikasi tentang ekspektasi etis dan dukungan dari manajemen puncak membantu mengidentifikasi budaya perusahaan yang mendorong perilaku etis atau mengarah pada konflik etis. Yang kedua yaitu etika sebagai komponen budaya perusahaan. Budaya etis sebagai komponen etis dari budaya perusahaan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan etis. Jika budaya perusahaan mendorong atau menghargai perilaku tidak etis, karyawan dapat bertindak tidak etis. Jika budaya menentukan memperkerjakan orang dengan nilai-nilai spesifik dan serupa, dan jika nilai-nilai itu dianggap tidak etis oleh masyarakat, masyarakat akan memandang organisasi dan anggotanya tidak etis. Pola seperti ini sering terjadi pada bidang pemasaran tertentu. Penjual terkadang menggunakan taktik penjualan agresif untuk membuat pelanggan membeli barang berdasarkan respon emosional terhadap permohonan. Jika tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin melalui cara apapun, budayanya dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika pemangku kepentingan. Setelah bencana Deepwater Horizon, budaya dengan penekanannya pada kinerja keuangan menjadi fokus kritik. Setahun setelah bencana, BP dituduh melakukan kelalaian kriminal terkait tumpahan minyak sebelumnya di Alaska. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana budaya BP memandang pencegahan kecelakaan dan perusakan lingkungan. Di sisi lain, jika organisasi menghargai perilaku etis, itu memberi penghargaan kepada mereka.
penting untuk menangani pengakuan dan penghargaan atas perilaku yang sesuai dengan cara yang konsisten dan seimbang. Semua karyawan harus memenuhi syarat untuk pengakuan. Semua kinerja yang tingkat ambang harus diakui dan pujian atau penghargaan diberikan sedekat mungkin dengan kinerja tersebut. Selanjutnya yaitu kepatuhan versus budaya etis berbasis nilai. Selama bagian akhir pada abad ke-20, perbedaan perkembangan di antara berbagai jenis budaya perusahaan. Budaya berbasis etika tradisional berfokus pada kepatuhan. Model aturan profesional akuntansi menciptakan budaya kepatuhan yang diselenggarakan di sekitar risiko. Budaya berbasis kepatuhan menggunakan pendekatan legalistik terhadap etika. Mereka menggunakan hukum dan aturan regulasi untuk membuat kode dan persyaratan. Kode etik ditetapkan dengan kepatuhan sebagai fokusnya, dengan aturan dan kebijakan yang ditegakkan oleh manajemen. Alih-alih berputar di sekitar budaya, etika, perusahaan berputar di sekitar manajemen risiko. Kepatuhan pendekatan ini baik dalam jangka pendek karena membantu manajemen, pemangku kepentingan, dan badan hukum memastikan hukum, aturan, dan maksud kepatuhan terpenuhi. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rijalul Fikri. Kepada Rijalul Fikri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asosiasi diferensial. Di mana asosiasi diferensial adalah gagasan bahwa orang yang mempelajari perilaku etis atau tidak etis saat berinteraksi dengan orang lain yang merupakan bagian dari perangkat peran mereka atau milik kelompok pribadi intim lainnya. Karena proses pembelajaran lebih cenderung menghasilkan perilaku tidak etis jika individu tersebut terutama berhubungan dengan orang-orang yang berperilaku tidak etis. Karena bergaul dengan orang lain yang tidak etis dikombinasikan dengan kesempatan untuk bertindak tidak etis merupakan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan etis. Dan dari berbagai penelitian mendukung gagasan bahwa asosiasi diferensial mempengaruhi pengambilan keputusan etis dan atasannya khususnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap etika bawahan mereka. Selanjutnya itu mengenai whistleblowing. Whistleblowing berarti mengungkap kesalahan majikan kepada pihak luar seperti media atau badan pengatur pemerintah, yang dimana istilah whistleblowing terkadang digunakan untuk merujuk pada pelaporan internal atas pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen, terutama melalui mekanisme pelaporan tanpa nama yang sering disebut dengan hotline, di mana konflik pribadi antar pribadi terjadi ketika karyawan mengira bahwa mereka mengetahui tindakan yang tepat dalam suatu situasi. Namun, kelompok kerja atau perusahaan mereka mendukung atau memerlukan keputusan yang berbeda dan tidak etis. Dalam kasus seperti ini, karyawan dapat memilih untuk mengikuti nilai-nilai mereka sendiri dan menolak untuk berpartisipasi dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal. Dan agar benar-benar efektif dalam whistleblowing ini, whistleblowing mensyaratkan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan yang memadai tentang perbuatan yang salah yang dapat merusak masyarakat. Dan penting untuk meminimalkan risiko bagi pelapor saat menangani masalah etika. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi pemimpin mempengaruhi budaya perusahaan akan saya jelaskan sendiri. Pemimpin mempengaruhi budaya perusahaan, yaitu di mana pemimpin organisasi dapat membentuk dan mempengaruhi budaya perusahaan, di mana menghasilkan kepentingan yang etis atau tidak etis. Pemimpin harus efektif dan etis, di mana seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang bekerja dengan baik bagi para pemangku kepentingan korporasi, di mana itu akan untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dengan cara yang paling efektif dan efisien.
Yang selanjutnya itu adalah kekuasaan membentuk budaya perusahaan, di mana kekuasaan mengacu pada pengaruh yang dimiliki pemimpin dan manajer atas perilaku dan keputusan bawahan. Seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain ketika kehadiran mereka menyebabkan orang lain berperilaku berbeda. Menyerahkan kekuasaan adalah salah satu cara untuk mempengaruhi kerangka pengambilan keputusan etis, di mana ada 5 basis kekuatan di mana seorang dapat mempengaruhi orang lain. Yang pertama yaitu kekuatan penghargaan, di mana kekuatan penghargaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menawarkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya seperti imbalan khas mungkin berupa uang, status, dan promosi. Yang kekuatan yang kedua yaitu kekuatan koersif, di mana kekuatan koersif pada dasarnya adalah kebalikan dari kekuatan penghargaan. Alih-alih memberi penghargaan kepada seseorang karena melakukan sesuatu, kekuatan koersif menghukum tindakan atau perilaku. Contohnya yaitu misalkan seorang klien yang meminta suap kepada seorang penjual industri dan menyindir bahwa dia akan membawa bisnisnya ke tempat lain jika permintaannya tidak dipenuhi. Selanjutnya adalah yang ketiga, kekuatan sah atau legitimasi, yaitu di mana kekuatan yang sah berakar dari keyakinan bahwa orang tertentu memiliki hak untuk memberikan pengaruh dan orang tertentu hanya memiliki kewajiban untuk menerimanya. Selanjutnya yang keempat, kekuatan ahli. Kekuatan ahli berasal dari pengetahuan seseorang atau persepsi bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Kekuatan ahli biasanya berasal dari kredibilitas atasan dengan bawahan, di mana kredibilitas dan dengan demikian kekuatan ahli berkorelasi positif dengan jumlah tahun seseorang bekerja di perusahaan atau industri. Selanjutnya yaitu yang kelima, kekuatan referen, di mana kekuatan referensi mungkin ada ketika seseorang merasa bahwa tujuan atau sasarannya serupa dengan yang lain. Mungkin orang lain mungkin mencoba untuk mempengaruhi yang pertama untuk mengambil tindakan yang memungkinkan keduanya mencapai tujuan mereka. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, maka orang pertama menganggap penggunaan kekuatan referensi merupakan bermanfaat untuk orang lain. Agar hubungan kekuasaan ini efektif, itu berupa empati harus ada di antara individu-individu. Identifikasi dengan orang lain membantu meningkatkan kepercayaan pembuat keputusan, meningkatkan kekuatan referensinya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku etis, di mana dijelaskan yaitu pengertian motivasi, di mana motivasi itu merupakan kekuatan dalam diri individu yang memfokuskan perilakunya untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, yang kedua yaitu persamaan, di mana kinerja pekerjaan dianggap sebagai fungsi dan kemampuan dan motivasi yang dapat diwakili oleh persamaan, yaitu prestasi kerja sama dengan kemampuan dikali motivasi. Di mana persamaan ini menunjukkan bahwa karyawan dapat termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi sumber daya dan pengetahuan juga diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menciptakan motivasi, organisasi menawarkan insentif yang mendorong karyawan untuk bekerja menuju tujuan organisasi. Memahami motivasi penting untuk manajemen yang efektif dan membantu menjelaskan perilaku diri karyawan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan etika bisnis, di mana struktur organisasi penting untuk mempelajari etika bisnis karena berbagai peran dan uraian tugas yang menyusun struktur tersebut dapat menciptakan peluang bagi perilaku tidak etis, di mana struktur organisasinya ada dua. Yang pertama yaitu sentralisasi, di mana sentralisasi itu merupakan pemusatan kekuasaan atau wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi, di mana kelebihan dari sentralisasi ini yaitu di mana pusat tidak harus pusing pada permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya pada pemerintah di pusat. Sedangkan kelemahannya yaitu
di mana seluruh keputusan dan kebijakan dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Selanjutnya, yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi itu merupakan penyebaran dan pelimpahan secara meluas kewenangan atau pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Di mana kelebihan dari desentralisasi ini yaitu upaya memecahkan masalahnya dapat diambil dengan lebih cepat. Lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka. Sedangkan kelemahannya yaitu di mana manajer mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda dengan tujuan organisasi secara keseluruhan atau visi dan misinya kurangnya koordinasi di antara manajer yang diberikan otonomi. Materi selanjutnya yaitu dimensi kelompok struktur dan budaya perusahaan akan dijelaskan Putri Nandaleri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi mengenai dimensi kelompok struktur dan budaya perusahaan. Saat membahas budaya perusahaan, kita cenderung fokus pada organisasi secara keseluruhan. Namun, nilai, keyakinan, pola, dan aturan perusahaan seringkali diekspresikan melalui kelompok yang lebih kecil dalam organisasi. Selain itu, kelompok individu dalam organisasi sering mengadopsi aturan dan nilai mereka sendiri. Di dalam dimensi kelompok struktur dan budaya perusahaan ini terdapat dua bagian, yaitu next bell. Yang pertama yaitu jenis grup. Dua kategori kelompok mempengaruhi perilaku etis dalam bisnis. Sebuah kelompok formal didefinisikan sebagai perakitan individu dengan struktur terorganisir yang secara eksplisit diterima oleh kelompok. Yang kedua yaitu sebuah kelompok informal didefinisikan sebagai dua atau lebih individu dengan kepentingan umum, tetapi dengan keluar struktur organisasi yang eksplisit. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal ini dapat dibagi menjadi komite, kelompok kerja, dan tim. Kelompok formal, sebuah komite adalah kelompok formal dari individu ditugaskan untuk tugas tertentu. Seringkali tunggal manajer tidak dapat menyelesaikan tugasnya, atau manajemen mungkin percaya bahwa komite dapat lebih baik mewakili konstituen yang berbeda dan meningkatkan koordinasi dan implementasi keputusan. Kebanyakan komite formal dalam organisasi beroperasi secara berkelanjutan, tetapi keanggotaan dapat sering berubah seiringnya waktu. Komite membawa nilai moral pribadi yang beragam ke dalam proses pengambilan keputusan etis dan dapat memperluas jumlah alternatif yang dipertimbangkan. Meskipun banyak organisasi memiliki komite keuangan, keragaman personel, atau tanggung jawab sosial, hanya sedikit organisasi yang memiliki komite yang didedikasikan khusus untuk etika. Komite etika mungkin mengangkat masalah etika, menyelesaikan dilema etika dalam organisasi, dan membuat atau memperbarui kode etik perusahaan. Kelompok kerja digunakan untuk membagi tugas dalam area fungsional tertentu perusahaan. Misalnya, pada jalur perakitan otomotif, suatu kelompok kerja dapat memasang jok dan elemen desain interior kendaraan, sementara kelompok lain memasang semua instrumen papan dashboard. Hal ini memungkinkan pengawas produksi untuk berspesialisasi dalam bidang tertentu dan memberikan nasihat ahli kepada kelompok kerja. Sementara kelompok kerja beroperasi dalam suatu area fungsional, tim menyatukan keahlian karyawan dari beberapa area organisasi yang berbeda, seperti keuangan, pemasaran, dan produksi pada satu proyek, seperti mengembangkan produk baru. Konflik etika dapat muncul karena anggota tim berasal dari area fungsional yang berbeda. Setiap anggota tim memiliki peranan tertentu untuk dimainkan, dan mungkin memiliki interaksi terbatas dengan anggota tim lainnya. Konflik sering terjadi ketika anggota kelompok organisasi yang berbeda berinteraksi. Namun, sudut pandang penayangan yang mewakili semua area fungsional memberikan lebih banyak opsi untuk dipilih. Yang kedua yaitu kelompok informal.
Kelompok informal ini biasanya terdiri dari individu, seringkali dari departemen yang sama, yang memiliki minat yang sama, dan bersatu untuk persahabatan atau untuk tujuan yang mungkin relevan atau tidak relevan dengan tujuan organisasi. Misalnya, 4 atau 5 orang dengan selera yang sama dalam aktivitas luar ruangan dan musik dapat mendiskusikan minat mereka saat bekerja, dan mungkin bertemu di luar pekerjaan untuk makan malam, konser, acara olahraga, atau aktivitas lainnya. Kelompok informal lainnya dapat berkembang menjadi serikat pekerja, meningkatkan kondisi atau tunjangan kerja, atau memprotes praktik kerja yang mereka anggap tidak adil. Kelompok informal dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan konflik, atau meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Next, Bel. Selanjutnya yaitu norma kelompok. Norma kelompok adalah standar perilaku yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Sama seperti budaya perusahaan, menetapkan pedoman perilaku untuk anggota organisasi. Norma kelompok membantu mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu kelompok. Secara khusus, norma kelompok menentukan batas yang diperbolehkan pada penyimpangan dari harapan kelompok. Norma memberikan arahan etis yang eksplisit. Misalnya, mungkin ada ekspektasi perilaku bahwa ponsel pribadi tidak dapat dibawa ke tempat kerja. Next. Selanjutnya yaitu variasi perilaku karyawan. Meskipun perusahaan diharuskan mengambil tanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya secara etis, sejumlah besar penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam nilai dan filosofi setiap karyawan. Dan oleh karena itu, dalam cara mereka menangani masalah etika. Karena orang-orang berbeda secara budaya dan memiliki nilai yang berbeda. Mereka menafsirkan situasi secara berbeda dan keputusan etis yang mereka buat tentang masalah yang sama akan berbeda-beda. Next. Selanjutnya yaitu, bisakah orang mengontrol aksi mereka dalam budaya perusahaan? Banyak orang yang merasa sulit untuk percaya bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh yang begitu kuat pada perilaku individu dalam organisasi. Dalam masyarakat ini, seseorang percaya bahwa individu mengontrol nasib mereka sendiri. Dalam cara populer dalam memandang etika bisnis adalah melihatnya sebagai cerminan dari filosofi moral alternatif yang digunakan individu untuk menyelesaikan dilema moral pribadi mereka. Seperti yang ditujukan pada bagian ini, keputusan etis dalam organisasi seringkali dibuat oleh komite dan kelompok formal dan informal, bukan oleh individu. Keputusan yang terkait dengan pelaporan keuangan, periklanan, desain produk, praktik penjualan, dan masalah pengendalian polusi seringkali berada di luar pengaruh individu saja. Selain itu, keputusan ini seringkali didasarkan pada tujuan bisnis daripada pribadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Uti. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi Organizational Factors, the Role of Ethical Culture and Relationship yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.